Ya, pemirsa, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah meluncurkan Master Plan Industri Halal Indonesia tahun 2023 hingga 2029. Master Plan ini menjadi solusi bagi pemerintah untuk mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS telah meluncurkan Master Plan Industri Halal Indonesia tahun 2023 hingga 2029. Kehadiran MPIHI 2023-2029 adalah untuk menyelaraskan amanat rencana pembangunan nasional yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sekaligus menunjang pencapaian visi Indonesia Emas di tahun 2045. Dan dengan masuknya pengembangan industri halal pada Rencana Pembangunan Nasional, industri halal Indonesia akan tumbuh semakin baik dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Apalagi visi roadmap, strategi, program, dan indikator yang tertuang dalam Master Plan dapat menjadi panduan strategis dan komprehensif dalam memperkuat industri halal di Indonesia, sehingga akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang semakin luas dan berkualitas. Master Plan Industri Halal memiliki 4 strategi pengembangan industri halal dari tahun 2023 hingga 2029. Pertama, peningkatan produktivitas dan daya saing. Kedua, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi. Ketiga, penguatan keuangan dan infrastruktur. Dan yang terakhir, penguatan halal brand and awareness yang didukung juga dengan 11 program utama dan 8 indikator yang akan dipantau perkembangannya secara berkala. Industri halal dalam Master Plan Industri Halal sendiri terbagi dua, yaitu industri halal inti dan industri halal berkembang. Adapun industri halal inti terdiri dari makanan dan minuman, farmasi dan kosmetik, serta jasa terkait. Sedangkan industri halal berkembang terdiri dari modest fashion, pariwisata ramah muslim, dan ekonomi kreatif syariah. Lantas, akankah Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 dapat menjadi booster pertumbuhan industri dan ekonomi syariah nasional? Simak pembahasan selengkapnya sesaat lagi. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menilik Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Afdal Alyasar. Beliau adalah Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak Afdal. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Pak Afdal. Sehat selalu. Baik, terima kasih. Dan ini akhirnya setelah lama ditunggu begitu akhirnya keluar juga ya Master Plan dari Industri Halal Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana update-nya terlebih dahulu nih untuk industri halal di Indonesia saat ini sudah sampai posisi yang mana nih? Pak Afdal, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras. Ya. Para pemirsa, hadirin semua. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri halal di Indonesia ini sangat menarik ya. Beberapa kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperlihatkan pertumbuhan dari sektor halal value chain ya, beberapa sektor industri yang masuk ke dalam halal value chain seperti sektor pertanian, sektor makanan minuman, sektor modest fashion, sektor pariwisata ini secara kumulatif meningkat lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi PDB kita. Jadi ini suatu hal yang menarik kalau kita lihat bahwa ternyata industri halal Indonesia itu tumbuh lebih baik daripada rata-rata perekonomian. Ini suatu hal yang memperlihatkan bahwa industri halal Indonesia bisa menjadi suatu lokomotif ke depan ya, untuk menjadi penggerak lebih banyak lagi, ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat, dan alhamdulillah kalau dilihat dari beberapa peringkat yang ada di dunia ya, baru saja di tahun 2023 ini kita juga dianugerahi sebagai ranking pertama di Global Muslim Travel Index ya. Jadi untuk pariwisata ramah muslim kita sudah di ranking pertama. Halal food kita masih nomor 2 di tahun 2022 yang lalu. Kita nanti akan tunggu reportnya mungkin di akhir Desember nanti ya, akan kita lihat bagaimana perkembangan untuk tahun 2023 ini. Oke, dan terbaru KNEKS tadi sudah disampaikan juga meluncurkan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023 tahun ini sampai dengan 2029. Bisa Anda jelaskan lebih jauh terkait dengan Master Plan ini? Ya, jadi Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 memang pertama sengaja kita buat tahun ini 2023 menuju 2029 ini diselaraskan dengan siklus perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN Bappenas.
Jadi master plan ini akan synchronize dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN dan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN. Dan juga nanti akan dipakai oleh para daerah-daerah ya, provinsi-provinsi untuk membangun rencana pembangunan jangka menengah daerah masing-masing. Yang menarik dari master plan ini adalah tentu karena secara rancangan pembangunan kita sudah siapkan, dia akan memberikan suatu impact kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk juga provinsi, pemerintah daerah, untuk bisa membuat program sesuai dengan master plan yang ada untuk membangun industri halal yang ada di daerah-daerah dan juga dari program-program utama yang ada di kementerian. Jadi kita berharap daerah-daerah bisa memanfaatkan program pembangunan yang sudah dirancang oleh Bappenas dan ada di master plan ini untuk kemudian dilihat secara spesifik ke dalam daerahnya masing-masing nanti apa yang menjadi katakanlah suatu leverage factor yang utama di daerah tersebut. Katakanlah misalnya ada suatu daerah sangat unggul di bidang industri pengolahan makanan, mungkin akan ada titik berat di sana. Ada juga mungkin daerah yang unggul di sektor pariwisata atau juga daerah yang unggul di sektor katakanlah pariwisata ramah muslim, modest fashion dan juga lain sektor lainnya. Jadi ini merupakan suatu sinkronisasi ya. Bagaimana industri halal di Indonesia, ekonomi syariah di Indonesia tidak bergerak sendiri, nih Mas Pras ya. Kita tidak bergerak sendiri, tapi betul-betul synchronize dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi warna pembangunan kita akan sangat diwarnai oleh pembangunan industri halal. Ini akan baik dan juga sifatnya inklusif, bisa dinikmati oleh majority population Muslim ada di Indonesia dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Baik, dengan data-data dan juga verifikasi yang ada di dalam master plan ini, berarti ini akan menjadi guidance dong, panduan ya bagi semua pihak begitu untuk mengembangkan industri halal. Apakah bisa menjadi booster nantinya ke depan untuk industri halal nasional, Pak Afdal? Betul, kita berharap dengan adanya master plan ini, baik provinsi-provinsi dan daerah yang saat ini juga sudah memiliki, ada sudah 23 komite daerah ekonomi dan keuangan syariah yang sudah lahir di daerah, ini memiliki suatu guidelines ya. Bagaimana kemudian mereka menggerakkan pengembangan industri halal di daerahnya masing-masing. Kita berharap ini bisa memboosting pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan industri halal yang lebih baik. Kalau kita lihat di dalam master plan yang ada pilar pertama strategi utamanya itu adalah bagaimana kita meningkatkan produktivitas dan daya saing ya. Kita memiliki sudah banyak sumber bahan baku di Indonesia, kita mungkin masih banyak melakukan import ya untuk produk-produk jadi. Nah ini kita coba lakukan shifting, bagaimana kita mensubstitusi produk jadi impor kita dengan produk yang kita bisa hasilkan dari dalam negeri. Dan ini akan meningkatkan pertumbuhan kinerja sektor manufaktur khususnya di dalam bidang-bidang sektor makanan dan minuman, dan juga akan mampu memberikan suatu daya saing perekonomian kita ke depannya. Baik, kita tahu juga bahwa master plan mengusung tema ini, industri halal untuk ekonomi berkelanjutan, dan sejauh mana korelasinya, apalagi dengan sinkronisasi tadi kita akan bahas di segmen berikutnya Pak Afdal. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data ya terkait dengan master plan dari industri halal Indonesia. Ada beberapa target capaian dari master plan yang dirancang sampai dengan tahun 2029 mendatang. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah, kemudian lapangan kerja dan investasi di sektor real dan industrialisasi. Kemudian menguatkan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Ketiga, meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi dan substitusi impor. Keempat, menguatkan kewirausahaan dan industri atau usaha mikro, kecil dan menengah, serta menguatkan halal brand and awareness. Baik, berikutnya strategi untuk pengembangan industri halalnya sendiri seperti apa? Yang pertama, peningkatan produktivitas dan daya saing, penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur. Keempat, kemudian penguatan halal brand and awareness yang didukung oleh 11 program utama dan 8 indikator yang akan dipantau perkembangannya secara berkala. Kemudian berikutnya kita akan lihat
dari jenis-jenis industri halal yang dibagi dari master plan ini. Ada industri halal inti yang terdiri dari makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan jasa terkait. Kemudian industri halal berkembang. Ini terdiri dari modest fashion, pariwisata ramah muslim, ekonomi kreatif syariah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Afdal Aliasar, Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Baik, Pak Afdal, kita akan lanjutkan kembali, Pak. Kalau berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, capaian-capaian target sampai dengan 2029, bagaimana Anda melihat implementasinya nih yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia begitu untuk kemajuan industri halal kita? Ya, jadi kalau kita lihat implementasi tentu ke depan berharap dengan adanya master plan, pengembangan industri halal di Indonesia sudah ada track-nya ya. Oke. Jadi masyarakat, stakeholder industri halal Indonesia sudah mampu untuk kemudian melaksanakan program-programnya. Dan pemerintah juga menjadi suatu hal yang sangat menarik di dalam hal ini, sudah mengetahui di titik-titik mana kita akan melakukan dukungan yang lebih kuat lagi nanti untuk pengembangan industri halal. Contoh misalnya untuk produk halal yang berkembang di modest fashion ya. Baru saja kita menyelesaikan Indonesia Syariah Economy Festival atau ISEF yang ke-10 ya. Sudah 1 dekade bersama dengan Bank Indonesia, KNEKS, dan seluruh stakeholder ekonomi syariah, kita melakukan menggelar showcasing beberapa desainer yang terkemuka tentu dari modest fashion yang ada di tanah air. Produk-produk yang terlihat memang sudah sangat berkualitas, bahkan mungkin nanti kita juga akan bantu bagaimana para desainer ini bisa semakin mudah mendapatkan peluang untuk pembiayaan, juga nanti dari sisi supply chain, pengadaan dari raw material, bahkan juga untuk membuka akses pasar lebih luas lagi ke depannya, tidak hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke pasar global. Jadi harapannya master plan ini akan bisa dipakai sebagai peta jalan ya untuk para stakeholder ekonomi syariah kita, Mas. Baik. Nah, Pak Afdal, menarik kalau kita cermati dari sisi target pencapaian, kemudian juga ada strategi pengembangan industri halalnya. Sebenarnya kan ini sudah paralel ya, berjalan sebelum master plan ini akhirnya di-launch begitu. Anda melihat apakah ini lebih kepada penguatan sehingga nanti ada semacam payung hukum, kemudian juga tadi guidance yang lebih kuat lagi begitu untuk pelaku industri halal? Ya, yang menarik tentu bagaimana sekarang di master plan ini terjadi sinkronisasi. Oke. Sinkronisasi atas inisiatif pengembangan industri halal di Indonesia itu sinkronis dengan rencana pembangunan pemerintah. Ya. Jadi RKP kita sudah ada perpresnya, di dalamnya sudah ada mengenai pengembangan industri halal. Nanti ke depan pada saat RPJMN kita juga diberikan suatu penguatan payung hukumnya, di dalamnya juga sudah termasuk pengembangan industri halal. Jadi pengembangan industri halal tidak memerlukan suatu payung hukum khusus tersendiri, tapi dia sudah blended ke dalam struktur perencanaan pembangunan dan juga rencana-rencana program pemerintah. Nah, master plan ini memberikan guidance di sektor-sektor mana yang kemudian kita bisa memberikan suatu penekanan lebih lanjut ya. Katakanlah misalnya contoh keuangan syariah kita sudah berkembang dengan baik, kita akan melihat bagaimana keuangan syariah kita bisa mendukung pengembangan industri halal ke depan akan lebih baik lagi. Iya, tadi data juga menyampaikan dibagi 2 industrinya, halal inti kemudian halal berkembang. Ini maksud dan tujuannya apa nih, Pak Afdal? Ya, jadi kalau kita lihat sektor industri halal inti adalah sektor industri halal yang mungkin kita bisa dekati dengan proses sertifikasi ya. Bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk halal, yang memakannya, meminumnya, atau memasukkan produk halal tersebut ke tubuhnya, atau katakanlah tadi makanan, minuman, farmasi, kosmetik menempel ke dalam tubuh kita, ini pendekatannya memang adalah sertifikasi. Jadi perlu ada semacam assurance yang menyatakan menjamin bahwa produk tadi sudah comply dengan halal assurance. Tidak hanya halal, tapi juga higienis dan toyib tentunya ya. Dia comply dengan food safety, dia comply dengan kesehatan dan baik untuk dikonsumsi di masyarakat. Nah, produk halal yang lain di bagian industri halal yang memang kita tidak dekati dengan proses sertifikasi, katakanlah dengan modest fashion, juga pariwisata ramah muslim, dan juga ekonomi kreatif di sektor-sektor syariah lainnya.
untuk sektor-sektor seperti ini yang kita akan lakukan adalah bagaimana ekosistemnya yang akan kita dukung secara berkembang lebih baik lagi. Katakanlah tadi misalnya ekosistem dari modest fashion. Ya. Bagaimana para desainer bisa lebih mudah bisa mendapatkan akses pembiayaan, sumber material bahan baku bisa jadi lebih mudah, lebih murah, akses pasar juga makin baik tentunya nanti, Oke. termasuk juga pariwisata juga ya. Bagaimana pariwisata kita semakin siap tentunya untuk menyambut para tamu yang akan berwisata datang ke Indonesia. Tentu kita akan layani dengan extended service ya, tersedianya halal food di destinasi-destinasi pariwisata kita, kemudian ada air bersih untuk bersuci di dalam mereka berwisata, mereka juga tidak ketinggalan untuk beribadah dan juga tentu sajian-sajian yang menarik untuk keluarga ya. Baik, Pak Afdal, menarik. Kalau bicara mengenai sinkronisasi nih lagi-lagi, bagaimana kita mensinergikan beragam pihak begitu yang akan mengimplementasikan master plan ini. Lantas siapa yang akan menjadi dirijennya, kemudian akan mengharmonisasi supaya semuanya sejalan dengan maksud, visi dan misi dari master plan ini? Ya, KNEKS sendiri itu terdiri dari 16 kementerian dan lembaga. Oke, KNEKS diketuai langsung oleh Bapak Presiden dan bertindak sebagai wakil dan juga ketua harian adalah Bapak Wakil Presiden. Ibu Menteri Keuangan saat ini sebagai sekretaris dari KNEKS. ya, Jadi di dalam KNEKS itu ada 16 kementerian lembaga termasuk 3 Kemenko ada di sana, kemudian Kementerian Agama, oke. Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, dan juga lembaga-lembaga yang penting di dalam ekonomi syariah ya, Hmm. seperti MUI, kemudian Kadin. Jadi kolaborasi bersama ini akan kita gelar bersama di dalam koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Berarti mereka yang berada di dalam komite ini sudah memiliki tanggung jawab bersama bahwa akan mengimplementasikan dari master plan ini begitu, Pak? Betul. Jadi Oke. arahan yang disampaikan oleh Bapak Wapres kemarin di tanggal 26 kemarin pada saat meluncing Master Plan Industri Halal, Bapak Wakil Presiden kita berpesan bahwa meminta segera Master Plan ini direalisasikan Oke. oleh anggota-anggota KNEKS secara bersama-sama, Hmm. secara simultan, bersinergi untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi roadmap pengembangan industri halal kita. Oke. Jadi ini akan kita pantau secara periodik tentu Hmm. dengan apa namanya leadership dari Pak Wapres. Kita akan lihat perkembangan industri halal yang saat ini sudah sangat baik di Indonesia, akan kita dorong supaya lebih kuat lagi dan bisa jadi suatu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ke depannya. Baik, lantas sejauh mana industri halal Indonesia juga bisa mendorong ekonomi berkelanjutan? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Afdal Aliasar. Baik, Pak Afdal, kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini. Menarik, lantas sejauh mana sih korelasi kalau kita bicara mengenai industri halal, kemudian juga dengan ekonomi berkelanjutan yang memang saat ini juga menjadi pembahasan yang cukup hangat dan cukup intens begitu di pemerintah mengenai industri ataupun ekonomi berkelanjutan nih Pak Afdal. Ya, baik. Tentu kalau kita lihat industri halal itu sangat dekat hubungannya dengan ekonomi berkelanjutan ya. Oke. Sustainability. Jadi bagaimana industri halal sangat memperhatikan sektor-sektor terkait dengan people, terkait dengan planet, environment dan green tentunya ya. Ini memberikan suatu hal yang sangat penting. Contoh katakanlah halal bukan hanya dari sisi syariah bahwa materialnya adalah material yang halal secara assurance-nya Oke. berasal dari material halal, tapi proses produksi di dalam produk-produk halal ini juga kita melihat ada hal yang kita sebut dengan toyib ya, atau satu hal yang sifatnya sehat dan juga memperhatikan tadi bagaimana konsumen kita tidak sajikan dengan produk-produk yang katakanlah eh, apa namanya bisa mempengaruhi kehidupan untuk jangka panjang yang akan datang. Jadi food safety dari hal industri halal sangat dipentingkan sekali. Nah, kita melihat perkembangan ke depan, contoh misalnya kita membuat industri makanan dan minuman. Tentu kita berharap terdiri dari bahan-bahan yang sangat baik dan juga di dalam pengelolaan bahan baku tentunya juga memperhatikan bagaimana industri halal tadi bisa baik untuk
lingkungan ya, tidak mencemari katakanlah misalnya laut kita atau mungkin bagaimana pertaniannya nanti bisa sustainable tentu ya. Oke. Sustainable dalam arti kata ini mungkin pertanian tetap kita dorong atau perkebunan kita tetap dorong, tapi ada terjadi sustainability di situ. Mungkin ada yang ditanam kembali, ada replanting dan segala macam. Jadi proses ini akan menarik ya. Bagaimana kita akan jauh lebih memperhatikan sektor environmental friendly juga di dalam industri halal ke depan, karena memang kita merasakan ya, belakangan juga kita melihat semakin banyak kita dihadapkan oleh gejala-gejala fenomena alam ya, apakah itu kekeringan, apakah itu polusi dan segala macam. Kita berharap dengan adanya industri halal, pendekatan yang baik, sustainable, kita jaga betul bahwa kita masih akan panjang hidup di bumi ini ya. Oleh karena itu, pengembangan industri halal tentu harus kita berikan ruang untuk kepada generasi-generasi berikutnya untuk bisa menikmati apa yang dilaksanakan oleh generasi saat ini. Baik, tapi kalau kita lihat dari ekosistem kesiapannya, baik dari SDM, kemudian tadi apakah aplikasi-aplikasi yang digunakan masyarakat pelaku usaha dari industri halalnya sendiri apakah sudah siap? Secara sumber daya manusia memang kita masih banyak PR ya. Literasi memang perlu kita tingkatkan. Kita mengetahui betul di Indonesia jumlah penduduk muslim kita sangat banyak tersebar di seluruh daerah. Oleh karena itu literasi halal perlu kita terus kembangkan. Bukan hanya literasi halal, tapi bagaimana literasi mengenai pemahaman ekonomi syariah secara keseluruhan ya. Jadi peningkatan SDM sendiri sebenarnya sudah mulai terlaksana, katakanlah misalnya program Sehati yang dilakukan oleh BPJPH ya, sertifikasi halal gratis, ini sudah menjangkau 1 juta pelaku usaha, ya, sudah menjangkau 1 juta pelaku usaha, dan pelaku usaha pada saat mereka dilakukan proses sertifikasi halal, mereka mendapatkan bimbingan, mereka mendapatkan pendampingan bagaimana untuk membuat suatu proses produksi halal, sehat, baik, dan juga higienis ya. Jadi ini berjalan terus dan tidak hanya di pusat, tapi sudah seluruh daerah Indonesia prosesnya sudah berjalan dengan sangat baik. Kita saat ini sudah memiliki juga lebih dari 75.000 ya pendamping proses produksi halal yang tersebar di universitas, perguruan tinggi, halal center, dan juga asosiasi-asosiasi yang ada di masyarakat. Oke. Memang yang kita perlukan ke depan bagaimana publikasi dan informasi lebih masif lagi ya kepada masyarakat kita untuk lebih tergugah nantinya, Oke. untuk lebih concern untuk produk yang halal dan produk yang sehat. Baik, Pak Afdal, terakhir optimisme Anda bagaimana terkait dengan adanya master plan ini, terkait juga dengan nanti perkembangan industri halal Indonesia ke depan? Mengingat tahun ini, tahun 2024 mendatang juga akan diwarnai dengan hiruk pikuk ini, pesta demokrasi kita. Insya Allah saya sangat optimis ya dengan master plan industri halal ini, dan ini sangat baik ya. Kita berharap para calon pemimpin Indonesia ke depan bisa melihat master plan industri halal ini dan menjadikannya menjadi bagian dari program kerja atau bahkan mungkin dari program sosialisasi campaign yang akan disampaikan kepada masyarakat. Ini janji kita bersama bahwa master plan ini akan kita laksanakan dengan baik. Kami menunggu para calon pemimpin Indonesia untuk segera memperhatikan sektor-sektor ekonomi syariah, sektor-sektor industri halal, karena ini merupakan suatu bagian penting di dalam ekonomi nasional. Penduduk kita yang relatifly sangat besar, ini membutuhkan industri yang baik, industri yang sehat, dan industri yang mampu berdaya saing. Oleh karena itu, produktivitas di sektor halal akan menjadi suatu kontribusi yang penting ke depan, dan mungkin secara politik tentu akan baik juga ya untuk diperhatikan oleh para calon pemimpin ini. Baik, pemirsa, demikian optimisme terkait dengan perkembangan industri halal di Indonesia, apalagi Indonesia juga menjadi target sebagai pusat industri halal global begitu ya. Baik Pak Afdal, terima kasih banyak atas sharing dan informasi yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Maju terus Pak untuk industri halal Indonesia ke depan dan sampai berjumpa kembali Pak Afdal. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum.